Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini malam tanggal 28 Oktober 2021. Nah, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, karena pada 28 Oktober tahun 1928 yang lalu itu para pemuda di Indonesia memproklamirkan sumpah yang kemudian disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, tentu ini menjadi hal yang menarik pada saat ini untuk kita perbincangkan lebih lanjut, karena Sumpah Pemuda itu dicanangkan atau diproklamirkan dari beberapa suku, dari beberapa pemuda yang berasal ada dari Sumatera, ada dari Batak, ada dari Jawa dan Ambon dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu bentuk tekad, ya, satu bentuk kesepakatan, ya, satu bentuk kesatuan yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, dari seperti itu, maka pada saat ini akan membincangkan itu dengan Pak Nur Rozik, ya, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Blitar. Ya, Rozik. Ya. Selamat malam Pak Rozik. Selamat malam. Ya, sehat? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Pak Rozik, ya, kita di malam tanggal 28 Oktober, ya, tahun 2021 ini kita dan saya kira tidak hanya kita, di banyak tempat, banyak orang yang mengingat sejarah perjuangan para pemuda dengan dengan Sumpah Pemuda yang pernah dicanangkan tahun 1928, gitu kan. Ini kira-kira sudah berapa tahun yang lalu, ya, ini, ya? 93 ya, tahun yang lalu, ya, ini. Nah, ini kan diproklamirkan oleh beberapa orang dari beberapa suku, ya, di Jakarta pada tahun itu. Ada waktu itu perhimpunan pelajar Indonesia di Batavia. Nah, kira-kira dari sejarah ini apa sih yang bisa kita petik, ya, spirit yang bisa kita petik dari sejarah Sumpah Pemuda ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di MSN Media dalam rangka kita membahas tentang spirit Sumpah Pemuda masa lalu, hari ini, dan akan datang. Tentu kita kalau membahas tentang Sumpah Pemuda tentu tidak akan jauh-jauh dari tema pergerakan pemuda pada tahun 1928, di mana pada saat Kongres Pemuda itu menggagas bagaimana pemuda-pemuda di Indonesia itu yang terdiri dari suku Jawa, dari Sumatera, Batak, dan yang lainnya menggagas tentang sebuah gerakan bagaimana pemuda itu pada saat itu ingin membentuk Indonesia merdeka sebagai rintisannya. Tentu kalau kita membahas seputar itu, hal yang terpenting adalah spirit pemuda. Ketika kita hari ini mengatakan Sumpah Pemuda, tentu yang menjadi ujung dan pangkal pembahasan adalah sumpah, di mana sumpah itu sebuah ikrar bersama, di mana pada saat itu pemuda-pemuda kita itu telah berikrar bahwasanya bagaimana dalam 3 ikrar itu disebutkan kami putra dan putri Indonesia mengaku Bertanah air satu, bertumpah darah yang satu, ya, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, yeah, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tentu ini ada semangat yang luar biasa, spirit yang luar biasa, bagaimana
pemuda-pemuda itu ingin betul-betul menciptakan sebuah persatuan, sebuah gerakan yang bisa melahirkan dan menjadi embrio bagi gerakan-gerakan upaya kemerdekaan Indonesia seperti itu. Ya. Ya. Jadi sebuah ikrar yang sangat strategis ya Iya. untuk kemerdekaan Indonesia ya. Iya. Ini kira-kira bisa dikaitkan dengan kebangkitan nasional yang yang muncul pada tahun 1908. Iya. Jadi memang gerakan-gerakan di Indonesia itu sampai nanti ujungnya adalah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 itu memang diawali dari gerakan-gerakan kebangkitan yang itu tentu kalau kita bisa bayangkan pada saat itu tahun 1928 kalau kita banyak membaca sejarah seperti Muhammad Yamin, kemudian J. Lemena, kemudian juga ada M. Rom dan sebagainya, itu bisa dibayangkan dengan himpitan kondisi sosial, himpitan kondisi politik dan keamanan pada waktu itu, mereka berani menggagas sebuah pertemuan lintas pulau, lintas kelompok, lintas suku. Tentu di sana melahirkan berbagai macam kendala-kendala yang itu karena pemuda-pemuda pada waktu itu adalah sebuah pemuda luar biasa, tentu kendala-kendala itu sudah bisa teratasi dan lahirlah Kongres Pemuda kedua yang itu menjadi satu kongres fenomenal yang hari ini juga kita peringati sebagai Kongres Kebangkitan Pemuda. Yang dengan Sumpah Pemudanya. Iya. Nah, kemudian dari spirit itu dalam konteks saat ini, kira-kira apa wujud spirit pada saat ini? Iya, memang kalau kita membahas tentang kompleksitas urusan dan persoalan pemuda memang tahun 28 kemudian tahun 2021 jauh ya 93 tahun yang lalu, tetapi memang pasti akan dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang berbeda, tantangan yang berbeda dan juga peluang-peluang yang berbeda juga. Tetapi yang menjadi satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa spirit itu adalah tetap diwariskan dan tetap dimiliki oleh pemuda-pemuda saat ini. Memang yang terpenting bahwa pemuda itu satu hal yang menjadi ciri penting pemuda adalah spirit. Kemudian yang kedua adalah semangat dan jiwa untuk berinovasi. Yang itu tentu pada saat ini sangat diperlukan dan juga menjadi satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh pemuda saat ini. Dan itu tentu tanpa mengesampingkan spirit tahun 2028, tetapi kita harus meyakini bahwa spirit perjuangan para pemuda di tahun 1928 itu masih bisa kita rasakan dan kita manfaatkan sampai saat ini gitu, ya. Tapi kalau melihat kompleksitas masalah, kalau pada tahun itu ada masalah ekonomi, ada kemudian masalah komunikasi, tentu juga agak ekstrim permasalahannya saya kira, karena perbedaan bahasa antara satu suku dengan suku yang lain tentu tidak seperti sekarang kan, gitu. Karena waktu itu belum ada bahasa Indonesia kan, gitu. Betul. Dan perbedaan budaya dan sebagainya, saya kira juga waktu itu juga sangat kompleks juga, gitu kan. Betul. Nah, kira-kira apa yang membuat spirit itu, spirit itu sekarang itu seolah-olah tidak seperti spirit yang terjadi pada masa tahun 1928 itu. Iya. Ini. Memang momentum 93 tahun Sumpah Pemuda itu memang sudah menjadi tagline kita hari ini, bahwa temanya adalah bersatu, terus kemudian bangkit dan bertumbuh. Ini menjadi satu pesan bahwasanya hari ini bahwa semangat persatuan yang dikeluarkan oleh
para pemuda tahun 1928 itu hari ini harus tetap diilhami, kemudian harus tetap dijadikan patokan bergerak, karena persoalan-persoalan kebangsaan ini kalau tidak dirawat dan tidak dipelihara dengan baik, di sana ada persoalan-persoalan keberagaman, ada persoalan-persoalan perbedaan ras, suku, agama dan lain. Kalau ini keberagaman ini tidak dipelihara, maka ini menjadi hal yang kurang baik, sehingga tema bersatu ini saya rasa sangat pas terkait dengan momentum Sumpah Pemuda tahun 2021. Dan di sana juga ada bangkit. Kita hari ini masih tidak pernah lupa ya, bahwasanya sejak tahun 2019 sampai 2001 bukan hanya di Indonesia tapi hampir seluruh dunia ini menghadapi satu pandemi yang ini harus kita tetap optimis dan bangkit bagaimana para pemuda khususnya dan para warga negara Indonesia itu bisa bangkit dari kondisi pandemi yang sudah lama kita rasakan itu. Dan yang terakhir terkait dengan tema bertumbuh, itu memang spirit pemuda penting, khususnya terkait dengan bertumbuh ini. Maka yang terpenting dalam bagaimana nanti pemuda bisa menjaga dan mempertahankan eksistensinya adalah mengisi, kemudian juga mendorong Indonesia untuk maju dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Maka bertumbuh ini bagaimana kita bisa mendorong pemuda-pemuda yang mandiri, pemuda-pemuda yang berdaya secara ekonomi dan lain-lain lah. Di sini tentu spirit itu harus tetap digelorakan dan tetap dijadikan ruh bagaimana pemuda nanti, meskipun tantangan di tahun 2028 itu berbeda, akan tetapi kalau kemudian itu di breakdown di tahun 2021, tentu dengan kreativitas, kemudian inovasi serta kreativitas pemuda, insya Allah persoalan-persoalan itu akan tetap bisa direduksi menjadi peluang baru bagaimana bisa pemuda-pemuda ini bisa berkiprah di kancah negara kita itu. Ya, jadi pendek kata bahwa kita perlu kreatif ya, gitu ya. Iya. Kreatif karena pada prinsipnya sebenarnya kompleksitas masalah dulu dengan sekarang itu ya sama-sama kompleksnya, iya, ya. Iya. Walaupun tentu bentuknya bisa berbeda ya, tetapi tetap sangat kompleksnya, sehingga dengan demikian kompleksitas itu harus kita hadapi. Iya. Ya, kemudian juga kita harus kreatif untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Iya. Ya, supaya kita bisa menyelesaikan problem-problem yang sedang kita hadapi, gitu ya. Iya. Nah, kira-kira begini ya, bahwa kadang-kadang kita memang idealnya begitu ya, artinya kita memahami kompleksitas yang ada, terus kemudian juga kita bangkit ya. Tetapi kadang-kadang untuk memahami kompleksitas itu ya, apalagi dikaitkan dengan sejarah pada masa yang lalu itu, kadang-kadang ada missing link ya, ada jaringan yang terputus. Di satu sisi orang memahami sejarah ya, di sisi yang lain tidak begitu paham dengan tantangan yang ada pada saat ini. Sementara di sisi yang lain paham dengan tantangan pada saat ini, sementara lupa dengan sejarah pada masa yang lalu. Sehingga seolah-olah kita akhirnya menjadi melompat ya, tidak keluar dari akar kepribadian. Itu gimana menurut panjenengan? Iya, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya perjalanan bangsa kita itu memang tidak bisa lepas dari proses dan sejarah yang sudah ada. Dan sejarah itu memang sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi dalam membangun spirit bernegara, membangun spirit berbangsa ini, maka sejarah telah terjadi, dan di sana kita harus melihat bagaimana tokoh-tokoh kita pada waktu itu ketika kita mengingat Sumpah Pemuda tahun 2008, sesosok Muhammad Yamin yang dari Sumatera itu kan pada waktu itu masih muda. Dan juga kita juga tidak lupa dengan Kasman Singadimejo juga muda pada waktu itu. Kita bisa bayangkan kondisi saat itu yang sulit seperti itu
bisa melahirkan satu ide besar, Iya. bisa melahirkan gagasan besar bagaimana pada waktu itu kelompok-kelompok pemuda yang masih tersegmentasi dalam kelompok-kelompok daerah, dalam kelompok-kelompok agama, dalam kelompok-kelompok suku itu dikumpulkan, kemudian menjadi satu kekuatan besar, lahirlah Sumpah Pemuda tadi. Ya. Sehingga tentu kalau kita bahas tentang problematikanya, tantangannya itu dalam dalam realitas itu memang berbeda, tapi dalam bentuk yang lain itu masih sama. Bahwasanya tantangan dalam membangun negara, tantangan dalam membangun bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang bersuku-suku, berbangsa dan berbeda-beda itu memang diperlukan satu spirit. Nah, spirit itu sudah selesai dirumuskan oleh para pemuda di tahun 1928 itu lagi. Iya. Nah, kemudian dalam konteks real ya sekarang itu kalau di lingkungan sosial, katakanlah di teman-teman di Muhammadiyah itu, ini spirit itu terekspresikan dalam bentuk apa itu saat ini? Jadi semangat Sumpah Pemuda memang di dalam Pemuda Muhammadiyah kita wujudkan itu dalam kegiatan-kegiatan yang pertama dalam mengisi kemerdekaan itu memang bersama pemuda-pemuda yang lain itu juga sering kita adakan diskusi, kemudian berinteraksi kegiatan dalam hal menjaga tadi persatuan, kerukunan dan lain. Dan yang lainnya terkait dengan bagaimana pemuda bertumbuh dan berdaya. Di Pemuda Muhammadiyah itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi dengan basis modal yang terjangkau. Itu ujungnya yang ingin dicapai adalah bagaimana nanti pemuda-pemuda itu bisa berdaya tadi. Karena dengan pemuda yang berdaya, insya Allah semangat untuk tetap menjaga persatuan, semangat untuk menjaga kesatuan bangsa itu akan lebih mudah, karena ketahanan dalam hal kemapanan ekonomi, kemudian dalam hal kemapanan secara sosial itu penting untuk tetap bisa mewujudkan spirit Sumpah Pemuda di tahun-tahun yang sekarang ini. Dan itu menjadi modal besar untuk persatuan itu ya. Iya. Dan ada satu hadis yang mengatakan katal fakru ayakuna kufran. Iya. Kefakiran itu akan mendekatkan kepada kekufuran. Ya, termasuk diantaranya adalah kekufuran itu mengingkari pentingnya persatuan di bagi kita itu. Ya memang kalau kita bisa mewujudkan satu komunitas masyarakat yang berdaya secara ekonomi, insya Allah persoalan-persoalan yang lain itu akan ikut akan ikut dimudahkan penyelesaiannya Selama persoalan-persoalan ekonomi ini belum selesai, kesejahteraan masyarakat belum bisa terwujud secara merata, keadilan belum bisa diterima secara utuh oleh warga masyarakat serta yang lainnya, maka ini menjadi problem kita. Nah, dari situlah pemuda harus bisa melihat peluang itu, bagaimana persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan di internal pemuda. Kalau mereka sudah bisa berdaya ekonominya, berdaya secara sosialnya, insya Allah ketika itu sudah menjadi satu kesatuan yang besar, maka secara langsung itu akan membantu proses menjaga dan mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Adakah satu misal kelompok-kelompok usaha dari para pemuda di daerah, baik itu Muhammadiyah atau yang lain? Iya, tetap ada Pak. Jadi kita di Pemuda Muhammadiyah itu ada teman-teman hari ini ada komunitas pengangguran. Kok pengangguran saya juga heran, kok kamu bentuk pemuda pengangguran. Ternyata teman-teman ini hari ini sudah membuat satu komunitas menanam anggur. Yang merasa nganggur itu kemudian komunitas pengangguran. Ternyata yaitu bagaimana yang teman-teman pemuda yang punya lahan kosong itu didorong untuk
Oh, menanam anggur gitu ya? menanam anggur. Maka mereka berkumpul itu kemudian namanya komunitas pengangguran. Anggur. Saya ada kata anggur gitu. Iya. Dan juga hari ini juga ada pemberdayaan pemuda itu kaitannya dengan bisnis ayam kampung. Kalau hari ini peternak ayam broiler, ayam sayur itu collab. Untuk ayam kampung insya Allah hari ini tetap eksis dan pasarnya tetap jalan karena segmentasi pasarnya berbeda dengan ayam broiler dan ayam sayur tadi. Ini sudah kita garap karena insya Allah untuk bisnis ayam kampung masih terbagus. Ya. Nah ini yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau pada masa 1928 itu kan sebenarnya mereka bersepakat untuk menghadapi penjajah yang secara fisik dari bangsa Belanda begitu ya. Nah, tetapi ketika itu tidak dilanjutkan dalam bentuk yang lain seperti saat ini kan kita kalau dibilang dijajah juga tidak, karena secara fisik tidak kelihatan. Tapi kalau tidak dibilang, kalau mau dibilang kita merdeka, namanya kita juga belum bisa merdeka, gitu. Ini saya kira perlu gerakan-gerakan yang nyata, begitu kan? Nah, saya senang ketika ada kelompok-kelompok begitu. Cuma kemudian bagaimana menyambungkan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain ini yang menurut saya saat ini kok belum begitu masif begitu ya. Ini memang terkait dengan komunitas khususnya pemuda itu secara formal itu kan sudah disandingkan disambungkan oleh wadah. Kalau di Kota Blitar kan ada Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI yang hari ini insya Allah juga kegiatannya sudah bagus, kemudian keterlibatan OKP juga sudah bisa dirasakan lebih semua OKP ini hari ini sudah berdaya. Artinya semangat dan kemudian spirit untuk berkegiatan itu hari ini insya Allah merata di semua OKP, entah itu Ansor, entah itu Pemuda Muhammadiyah, entah itu yang GMNI, PMI, yang di mahasiswa itu hari ini insya Allah sudah mulai bergeliat lebih bagus dan sudah nyambung gitu. Dan kemudian supporting dari pemerintah insya Allah hari ini sudah bagus untuk OKP di Kota Blitar. Saya sering begini ya. Ini terkait dengan bagaimana membangkitkan tadi itu, khususnya dalam bidang ekonomi. Saya sampaikan, kita itu punya banyak kegiatan. Misalnya satu contoh, katakanlah di Ansor, atau mungkin di Pemuda Muhammadiyah itu. Saya yakin setiap bulan ada pertemuan kan, gitu kan? Ini. Pada saat pertemuan itu pasti membutuhkan yang namanya air mineral. Nah, kenapa air mineral itu tidak bisa kita garap sendiri? Kita penuhi dari komunitas kita membuat yang namanya produksi air mineral untuk memenuhi itu. Nah, kalau itu berjalan kan sangat bagus ya. Untuk membangkitkan ekonomi kita ya kan? Itu memang salah satu problem kita ya. Biasanya kita secara kemandirian air lah. Itu kan sebetulnya kalau itu bisa digarap dengan serius, misalkan sebenarnya banyak ya yang sudah memproduksi itu. Kalau di mungkin ada kalau di Muhammadiyah aja itu yang Kimas itu di Malang. Kimas itu kan memang Kimas itu Kimas Mansur ya. Itu, namanya produknya itu Kimas. Itu insya Allah sudah didistribusikan sampai ke Blitar, tapi sebatas masih dalam lingkup internal Muhammadiyah. Memang ya juga sudah dari marketing itu sudah ada upaya untuk dipublikasi, diekspansi ke luar. Dan juga kalau kita lihat dari yang lainnya dari NU kan juga sudah ada. Hingga itu seandainya kesadaran bahwasanya bagaimana ekonomi umat itu bisa
diputar di internal, Ya. insya Allah itu menjadi satu kekuatan yang sebetulnya yang lain itu bisa dikalahkan lah. Iya. Tetapi hari ini entah apa persoalannya, yang jelas apakah masih belum belum ada kesadaran sehingga itu belum bisa diwujudkan itu. Iya. Nah inilah mas saya sebenarnya ini ada sebenarnya perlu membangkitkan semangat kita lagi ya, sumpah para pemuda ya, untuk membangun ekonomi secara secara masif ya. Iya. Secara masif, dan itu dilakukan dengan cara menyambungkan antara satu unsur dengan unsur yang lain iya. Ini. Ya memang betul, semangat dan spirit pemuda itu spirit untuk membangun kemandirian bangsa ya. Iya. Sehingga jadi bukan spirit hanya sekedar bukan sekedar slogan. Tapi kemandirian ekonomi hari ini memang menjadi problem kita bersama. Maka kemandirian ekonomi kalau tidak didukung dengan kesadaran bersama bahwasanya hari ini tidak ada penjajahan, tapi faktanya secara ekonomi, secara geopolitik dan lain kita memang belum sepenuhnya merdeka. Belum bisa itu terbebas. Belum bisa terbebas. Dimana contoh saja air mineral itu kan kalau kita lihat pasalnya itu kan bumi, air dan skala kekayaan dalamnya dikuasai negara. Faktanya kan tidak. Bagaimana itu dikelola secara masif, secara liberal oleh kekuatan asing. Ini menjadi problem kita. Jadi kira-kira faktornya apa? Satu, memang kayaknya spirit Sumpah Pemuda masih slogan gitu ya. Belum bisa masuk pada dataran praktis. Memang kalau secara spirit sudah masuk, tapi tadi ketika kita dalam aplikasi di lapangan, ketika kita membahas tentang Sumpah Pemuda bahwa kita itu harus bersatu. Bagaimana kita tuh harus mencintai produk kita, itu kan memang menjadi problem. Nah di sini tantangan kita. Faktornya apakah hanya budaya, iya, kesadaran, atau ada faktor-faktor yang lain, barangkali faktor politik atau apa begitu? Ya memang mindset itu penting. Jadi ketika kita berbicara kemandirian ekonomi, slogan untuk mencintai produk dalam negeri itu dirasa dan ditangkap masih dirasa kalah bersaing dengan produk dari luar. Padahal ketika kita itu bisa memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebagai wujud dari spirit tadi ya, spirit kemandirian, spirit membangun bangsa, makanya insya Allah itu ketergantungan dan kemudian hal-hal yang dirasa itu belum merdeka tadi itu bisa diatasi diwujudkan itu. Itu satu dari produk air saja. Belum lagi yang lain, padahal kita punya sumber daya yang bisa kita manfaatkan kan. Nah, mungkin juga ini faktor global ya. Karena sekarang itu yang namanya informasi begitu masif keluar masuk ya, dan tidak terbatas oleh ruang geografis gitu. Nah, mungkin apakah karena informasi-informasi yang begitu hebat yang kita terima, terutama dari luar, itu membuat semangat nasionalisme kita itu menjadi tidak berkembang, jadi memang tumbuh gitu ya. Memang kemajuan teknologi informasi begitu pesat, khususnya menyongsong teknologi 4.0 itu. Nanti bisa kita bayangkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi bisa jadi di tahun-tahun ke depan itu kita akan memesan barang dari luar negeri itu begitu cepatnya. Seperti memesan barang yang tidak jauh karena sudah disediakan oleh teknologi informasi. Tentu ini menjadi peluang bagi pemuda-muda yang inovatif dan kreatif itu. Kita bisa fungsi dengan
dengan memanfaatkan teknologi informasi. Caranya tentu kita harus membuat satu produk unggulan, produk unggul yang bisa bersaing, produk unggul yang berkualitas, produk unggul yang murah, dan itu ketika nanti dimanfaat kita dengan menggunakan teknologi informasi, insya Allah tidak hanya kita akan dibanjiri oleh produk dari luar, tetapi kita akan juga mengekspansi produk-produk kita keluar, karena ini keniscayaan dari kemajuan global, kemudian dari kebebasan perdagangan bebas itu memang sesuatu fakta realitas yang tidak bisa dihindari gitu. Sehingga kalau tidak disiapkan sedini mungkin, tentu kita akan dilibas dan dikalahkan dengan produk-produk yang di luar itu gitu. Tapi kira-kira bisa nggak atau kita butuh apa untuk bisa membangun itu? Karena begini, ketika dari luar yang negara yang maju memproduksi barang, tentu mereka sudah bisa memproduksi barang dengan kualitas yang bagus. Sementara kita masih tahap awal, tentu belum bisa memproduksi barang dengan kualitas yang sama yang dari luar negeri. Kalau kemudian ini disandingkan, tentu akan kalah kan, akan kalah. Orang akan memilih barang yang bagus dengan harga yang murah. Sementara untuk bagus dan harga murah itu kan butuh teknologi, butuh modal besar dan sebagainya kan gitu. Memang butuh apa kita itu bisa begitu. Memang kalau kita kemudian menyandingkan produk yang dijual di pasaran itu misalkan di negeri X, itu kalau kita banyak baca referensi, selain mereka itu masyarakat kemudian pemuda itu meningkatkan kreativitasnya, itu di sana didukung oleh kebijakan-kebijakan negara yang berpihak. Artinya mereka itu bisa sampai membuat kebijakan ekspor to nol dengan biaya nol. Tentu di sini kita ingin ada satu kebijakan negara yang juga sama, bahwasanya negara sebagai fasilitator bagi terselenggaranya sistem ekonomi, terselenggaranya kegiatan ekonomi masyarakat itu, tentu kalau negara benar-benar hadir, insya Allah bisa terwujud. Ya. Dan nampaknya mohon maaf ini barangkali belum bisa maksimal dan negara di dalam hal ini sehingga belum bisa maksimal untuk membangkitkan ekonomi dalam negeri gitu ini. Dan padahal kita punya banyak potensi Kalau potensi kita tidak memungkiri lah bahwa negara Indonesia itu gudangnya orang-orang pintar. Negara Indonesia itu gudang-gudang senang kreatif, tapi tadi kita nggak tahu kenapa banyak dibanjiri di negara itu produk-produk dari luar. Kalau kemudian kita lihat sebetulnya dari segi kualitas tidak bagus-bagus amat, tapi sangat murah gitu. Betul. Ini jadi PR kita lah sebagai pemuda dengan Spirit Sumpah Pemuda ini, mudah-mudahan potensi-potensi dan persoalan-persoalan itu menjadi modal berharga bagaimana nanti bisa bertahan dalam kancah pertarungan ekonomi internasional. Nah, dengan tantangan seperti itu, kira-kira ke depan itu di mana letak pentingnya spirit Sumpah Pemuda itu? Jadi Spirit Sumpah Pemuda itu memang yang terpenting hari ini itu karena memang tadi kembali ke era teknologi 4.0, maka Spirit Sumpah Pemuda itu ayo kita manfaatkan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang positif ini dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan politik, serta bisa digunakan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman negara yang sudah diwariskan dan diterima sampai hari ini. Jadi
bagaimana itu bisa kita kelola dengan baik. Iya, iya. Karena ini sebenarnya potensi yang cukup besar. Iya, iya. Dan ketika tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu Iya, kita iya. tidak akan bisa bangkit ya. Iya. Ini. Fakta di lapangan, hari ini penduduk kita itu sekitar 265 juta anak. Kalau kemudian dihitung dari segi persentase itu sekitar 100 jutanya itu kan pemuda. Dan ini kalau para pakar mengatakan ini menjadi salah satu keuntungan penting. Iya. Bagaimana keuntungan demografis tadi, Iya, salah satunya adalah usia produktif kita itu termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya ketika hari ini itu ada sekitar 100 juta pemuda itu kemudian berdaya, kemudian bergerak, maka tentu ramalan para ahli bahwa ekonomi negara kita akan terjadi lompatan luar biasa itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena memang kita punya banyak potensi itu, dan itu kalau hari ini tidak kita manfaatkan secara maksimal, maka takutnya nanti cuma menjadi isapan jempol dan kita akan melalui potensi itu yang seharusnya dimanfaatkan tidak bisa termanfaatkan dengan maksimal gitu. Okay. Baik, jadi ini menarik ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki dengan spirit Sumpah Pemuda yang kita peringati pada hari ini. Gitu. Iya. Ini baik. Jadi kayaknya ini yang menjadi satu kata kunci ya. Iya. Kita bangsa Indonesia punya banyak pemuda, punya banyak potensi, ya bahkan ada istilah Indonesia Emas dengan. Jadi cita-cita Indonesia Emas artinya ketika nanti 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu hari ini itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita itu. Kalau pemuda-pemuda hari ini itu bisa diberdayakan secara maksimal, negara memfasilitasi, maka spirit mewujudkan Indonesia Emas itu insya Allah bisa terwujud gitu ya. Dan spirit pemuda itu menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi hal yang terpenting dalam dalam menyongsong spirit Indonesia Emas. Ya. Baik ya. Terima kasih Pak Nur Rozik, sama-sama. Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Blitar. Ada banyak hal yang bisa kita petik pada perbincangan hari ini atau kesempatan kali ini ya. Jadi kita punya banyak pemuda, kita punya banyak potensi ya, tinggal bagaimana kita mengelola potensi itu secara sosiologis. Pemuda-pemuda kita sudah lumayan terbuka saling bersinergi antara satu dengan yang lain dan ini punya kreativitas, punya kemampuan berinovasi dan tinggal bagaimana itu dikelola oleh negara sehingga menghasilkan sebuah kekuatan baik untuk mewujudkan Indonesia Emas tadi untuk mewujudkan Indonesia Emas. Mudah-mudahan semangat ini akan akan bisa dijaga untuk mewujudkan Indonesia Emas ya. Berbekal itu kita bisa membangun Indonesia menjadi bangsa negara yang jaya ke depan. Insya Allah seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dan berikan inspirasi kepada para pemirsa MSN Channel. Mudah-mudahan tidak kapok hadir di MSN Channel. Dan ini adalah sebagai bagian dari upaya kami untuk memberikan spirit memberikan inspirasi kepada pemirsa dan kepada masyarakat luas. Terima kasih kami ucapkan, dan mari kita tutup perbincangan pada malam hari ini dengan semangat ya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi bangsa yang hebat, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.